Oke, baik lagi. Tadi ke stop. Jadi sesi kedua kita Gara-gara Great Day. membicarakan Great Day gitu. Kayaknya Great Day nggak setuju sih. Iya, Jadi di-cut kayaknya. Dikat. Gila, Great Day. Sponsor. Yuk, balik lagi di Ruang Riung sama gua Arif Febriansa. Sekarang gua lagi nyamperin Jen Ibrahim. Gimana kabarnya, baik Jen? Alhamdulillah baik, Pak Arif. Alhamdulillah. Gimana Pak Arif? Alhamdulillah baik juga. Nah, gua kenapa view-nya berbeda? Karena gua lagi main di tempatnya Pak Jen. Iya. Tempat ini adalah rumah belakang. Ya, rumah belakang. Rumah belakang ini produksi sablon baju ya, Pak? Sablon baju, ya. Sablon baju di Cikampek. Cikampek. Tuh, bagi teman-teman yang mau nyablon baju di area Cikampek boleh ke Pak Jen. Boleh nggak Pak Jen cerita-cerita ini sablon bajunya dimulai dari kapan sih Pak Jen? Tepatnya sih ini proyekan 2019 ya. Di akhir-akhir lah, September lah. Kita udah ada ide buat bikin sablon dulu 2019 itu. Dimulai dari ya lingkungan sih gitu, kayaknya sekarang tuh kayak kebutuhan di dunia fashion itu lebih meningkat gitu, dan brand-brand lokal itu sekarang lagi naik gitu. Gara-gara ini bukan ya, apa namanya, di YouTube kan lagi rame berapa outfit lu gitu, berapa gitu. harga outfit lu gitu. Jadi kayak dibanding gua harus buka brand, Ya. kayak lebih baik kita harus menyediakan tempat untuk brand itu bikin Desainnya. produksi bajunya gitu. Iya. Jadi kayak kesempatannya itu, peluangnya itu kayaknya lebih besar gitu dibanding gua harus bikin brand baru gitu. Berarti menurut lu produksi itu bakal lebih membuahkan hasil daripada menciptakan brand sendiri. Ya. Karena mungkin di produksi lu bisa masuk beberapa brand gitu. Jadi kita bisa ngewadahin beberapa brand gitu kan, khususnya di Cikampek gitu. Oke, gila cerdas juga ya. Tapi kebanyakan orang ya, pengennya tuh kayak gue buka brand aja. Ya. Daripada rumah produksi ya. Kebanyakan kan kayak gitu tuh. Betul. Mungkin buat engagement dia kali ya. Iya. Karena memang kayak ya mungkin karena trennya itu kan sekarang itu anak muda itu kan bikin brand gitu kan. Trennya itu sekarang anak muda bikin brand. Jadi nggak ada tuh kayak kepikiran kenapa nggak coba buat ngewadahin biar orang-orang itu bikin brandnya ke kita gitu. Bikin produksinya ke kita gitu. Oh iya, banyak juga kan beberapa brand yang masih belum bisa produksi sendiri, akhirnya dilariin ke orang lain kan. Betul. Berarti lu memanfaatkan momen itu dong. Iya. Secara gamblangnya seperti itu. Iya, dong. betul. Terus brand apa aja sih untuk sekarang ya yang udah bekerja sama dengan Pak Jen nih di sini? Untuk sekarang sih yang kemarin masuk Obstacle. Ya, kebetulan brand dari riungan kita sendiri juga gitu kan. Mereka bikin brand, emang udah lama juga bikin brand. Kemarin coba buat kayak masuk gitu ke si production kita. Dan ada lagi kemarin baru rencana ya, kemarin udah minta sampel-sampelnya gitu kan. Udah pengen produksi di sini. Nama brandnya Coek. Dia anak-anak Sukaseri, sama juga itu satu kumpulan juga gitu. Kumpulan. Ya, satu tongkrongan juga sama mereka. Berarti kalau boleh tahu kan, lu dari tadi berbicara kumpulan-kumpulan. Berarti lu juga orang yang lahir dari komunitas dong. Iya, dari komunitas. Sebenarnya lu dulu tuh sebelum ini ya, gue pengen tahu ya, sebelum ini for your information aja teman-teman. Jadi Jen tuh sekarang tuh lagi ngegelutin sablonan. Ya, sablon. Terus juga usaha orang tua ya. Iya, betul. Toko bangunan ya. Toko bangunan apa? Tikungan Raya. Tikungan Raya. Tempatnya di mana sih kalau teman-teman nih mau bangun rumah gitu? Tepatnya di Jalan Desa Cikampek Barat, RT 1 RW 3, di Kampung Sukamana. Ya. Pokoknya deket Gapura ikan cupang lah. Karena cupang. kampung kita terkenalnya banyak petani cupang di situ. Gitu. Nah, yang gua pengen balik lagi tadi ke komunitas nih. Sebenarnya kan lu lahir dari komunitas. Ya.
Tapi kan apa namanya usaha yang lu jalanin kan sekarang tidak berhubungan dengan komunitas dong. Gini. Tar. Gua apa namanya pengen ke belakang dulu. Berarti lu lahir dari komunitas. Lu lahirnya dari komunitas apa sih? Bermusik kah? Bermusik ya dulu emang karena awal gue kenal komunitas itu dari musik ya. Dari musik. Gue dulu punya band dan bandnya itu masuk ke komunitas. Masuk ke komunitas untuk ikut serta dalam acara-acara komunitas. Dan dari komunitas tersebut lari gue masuk ke kepanitiaannya di komunitas. Jadi lu bisa lebih mengenal lebih banyak orang lagi? Ya, di situ gue masuk ke komunitas. Kebetulan waktu itu si komunitas tersebut tuh bikin event musik gitu dalamnya tuh. Pengen ada event musik. Nah, kebetulan yang jadi penanggung jawab di musik itu gue waktu itu. Di situ gue kenal komunitas, kenal banyak temen lah di situ ya. Sampai sekarang itu jadinya lebih asal lebih luas lagi gitu pertemanan itu. Dari semua elemen lah. Korek mana sih nih? Oh iya. Silakan Pak. Nyantai dulu. Oke, balik lagi ke musik. Berarti lu tuh anak band banget gak sih? Berarti dulu anak band berarti. Lu megang posisi apa sih di band? Gue di band awal-awal sih gue ngegitar. Awal-awal gitar zaman sekolah SD karena di lingkungan itu berarti awal awal bermusik lu pas SD. Iya. Udah mulai bermusik. Musik iseng-iseng atau udah mulai ikut ada band atau gimana gitu? Ada band lagi. Cuma band apa band? Maksudnya ngebentuk band dari SD. Ngebentuk band dari SD ya betul. Jadi pas zaman gue sekolah SD itu lingkungan gue itu memang banyaknya tuh pemusik dulu. Pemusik. Gue waktu itu tuh pegang di posisi gitar dulu. Karena gue awal-awal banget belajar gitar. Pas di grup itu tuh ada yang lebih jago lagi dari gue main gitar. Terus lu disingkirkan nih? Lebih tahu diri sih. Lebih tahu kapasitas gitu. Dan ada temen gue itu berdua ya waktu itu sering ngeberantemin pengen pegang alat musik drum. Di situ gue aneh gitu. Apa sih yang bikin orang ini ribut gitu kan? Ngeributin posisi di drum ini gitu. Dan akhirnya gue coba buat gali kan lebih dalam lagi alat musik drum itu gitu kan. Dulu kan kayak rame-ramenya musik-musik di TV itu kayak acara-acara itulah Outbox. Banyak tuh kan. Jadi gue sering perhatiin tuh drumnya Outbox, Sasyat. Iya, Sasyat. Terus gimana? Jadi enggak apa-apa kita inbox, Sasyat ya. Gitu. Enggak apa-apa. Belum sponsor, siapa tahu ada sponsor. Ya betul. Berarti dari posisi lu gitar tuh karena lu lihat nih ada beberapa orang temen lu yang ngerebutin pengen ngedrum. Jadi lu pindah nih, mulai menggali, terus awalnya mulai menggali dulu, terus pindah ke drum posisinya. Ya waktu itu kayak ada di selasa waktu kita ngejam lagi di studio. Karena sebelumnya gue udah kayak menggali soal drum ya, kayak bass drumnya kayak gimana gitu, ketukan beat-beatnya kayak gimana, ritmenya kayak gimana. Gue coba pelajari di rumah ya kayak gitulah ala kadarnya kayak kita berimajinasi gitu. Sana kan di depan gue tuh ada drum gitu. Ngikutin irama yang gue tonton di TV itu. Ketika masuk ke studio, gue iseng tuh, gue pengen nyobain dong gitu drum. Emang lu bisa? Ya siapa tahu bisa gitu. Pas gue nyoba ternyata gue lebih bisa dibanding teman gue yang megang drum waktu itu. Hasil imajinasi gue. Gile, imajinasi doang cuy. Iya. Dan emang sebelumnya juga gue nge-flashback ya, gue kayak bikin iseng-iseng drum
ala gua gitu kayak dari panci, dari Serius. dari ember ya, sampai ke setiap hari mungkin gua berlatih. Nggak dimarahin itu cuy. Kan kadang bengkok kan bisa-bisa bengkok, ember pecah gitu. Nggak dimarahin itu cuy. Ya sering sih Oh, dimarahin sering. ya karena ya gua cowok kan kadang ya namanya anak-anak ya nakal lah gitu ya, nggak bisa diomongin ya, suatu yang dilarang sama orang tua malah bikin gue tuh kayak makin jadi. makin jadi gitu. Terus mungkin apa namanya lu setelah cerita itu berarti lu langsung tetap aja di drum gitu. Iya. Lu menemukan asiknya bermusik berarti di drum. Di bukan, drum. Bukan di gitar. Bukan. Di drum. Di drum. Asiknya. Heeh. Terus lu semakin kesini berarti semakin apa namanya serius lah dengan drum ini. Iya. Lu ikut festival juga nggak? Nah, jadi maaf ya, balik lagi gitu kan. Nggak sempat dari gitar ke drum kan ya, zaman sekolah SD itu. Ketika main drum itu ternyata ada yang lebih jago lagi dari gua. Terus lu pindah ke bass atau gimana? Nah, betul. Serius? Serius. Gua nebak-nebak sih, demi Allah gua nebak-nebak. Pindah ke bass. Iya. Pindah ke bass dulu tuh ada sekitar setahun lah ya. Main bass gitu kan di kelas 6 SD lah kalau nggak salah. Main bass. Ketika masuk SMA, balik lagi ke gitar tuh. SMA SMP. Gue SMP mulai bikin grup serius. Pas zamannya SD mah kayak gue bikin grup teh iseng-iseng lah gitu. Cuma hanya sekedar ngeramein acara-acara desa lah ketika ada 17 Agustusan gitu. Nah, mulai SMP gue balik lagi tuh ke gitar. Masuk ke kelas 2 karena drummer gua itu waktu itu kakak tingkat. Akhirnya ketika gua naik kelas 3 hilang tuh. Kita kehilangan drummer untuk di sekolahan gua gitu kan. Karena waktu itu memang band anak-anak sekolah lah gitu. Akhirnya karena gua sebelumnya dari SD itu ada dasar di drum, gua coba menawarkan diri gitu ke teman-teman. Gua ganti posisi drummer aja gitu kan. Nah, situ gue mulai memperdalami drum lagi, ikut-ikut festival antar sekolah, festival di luar gitu kan, gitu. Dan nyampe sekarang gitu masih di drum. Sampai sekarang masih. Masih. Wah, gila panjang ya. Panjang. Berarti lu udah yang gue tahu anak band nih suka ngaclok-ngaclok nih. Acak gimana? Ngaclok-ngaclok dalam arti bikin bubar. Sering banget. Total berapa band yang udah digelutin? Wow. Banyak kayak lebih dari 10, 20. Anjing. 20. Ya, adalah 20 lah. Dari zaman sekolah. Dari zaman sekolah sampai saat ini. Sampai saat ini. 20 band. 20 band. Ya. Pernah enggak sih lu apa namanya ada yang berkesempatan masuk label gitu di salah satu band lu? Label sih belum sempat masuk label. Kalau acara musik besar di Bandung waktu itu hampir sempat. Di mana tuh acara musik apa tuh? Helprint Bandung, acara musik keras. Kebetulan memang gue pas zaman sekolah SMA itu gue mulai mempelajari genre musik keras gitu. Kenapa cuy? Karena pada saat gue zaman SMA itu musik pop gitu kan, musik rock itu udah mulai berkurang, festival mulai berkurang gitu di acara musik pop dan itu yang malah yang banyaknya itu pas tahun 2012 nyampe 2012 sampai 2015 gua keluar SMA itu sampai seterusnya sampai sekarang mungkin ya. Itu ramainya di acara musik keras justru di Cikampek itu. Jadi gue kepikiran kayak gue pelajarilah musik keras ini gitu. Tapi kan kalau misalkan gue sedikit tahu ya, beat musik keras kan gila cuy, padat lah. Nggak kayak apa namanya pop Melayu. Kalau dulu kan SMP Melayu banyak kan nih ST12, Armada gitu. Tapi kan kalau misalkan udah masuk ke ini nih beatnya rapet cuy. Latihan setiap hari atau Tiap hari gue latihan. Berapa jam? Ya sehari sesempatnya, bukan sesempatnya sih ya. Ya di mana gue lagi luang waktu gitu kan. Bahkan lagi sekolah pun gue tetap latihan. Tetap latihan. Ya gitu, main imajinasi gitu gue.
gimana gitu kan, kayak ya, sempet lah kayak disebut orang gila gitu kan ketika di sekolah, sampai teman sebangku gue itu nyampe budek lah gitu denger gue mukul-mukul meja. Paling ngapain sih lu Jen? Gitu ya. Share kekayaan. Padahal cuman kita apa namanya berusaha berimajinasi Iya, aja. dia tuh nggak ngerti atas imajinasi gue gitu, makanya pernah disebut orang gila. Banyak gitu. yang ngejudge kan kayak naon sih Jen anjing sih kekayaan paling gitu ya. Iya betul. Gila. Tapi itu salah satu apa namanya halangan rintang lu berarti ya dalam bermusik. Selain itu, selain teman-teman lu yang nganggap lu gila nih di dalam bermusik, ada nggak sih halangan lain? Ya. Itu orang tua. Ya betul, terutama itu orang tua gue sendiri. Kenapa ya orang tua? Orang tua nggak dukung? Orang tua nggak pernah dukung. Nggak pernah dukung. Dari zaman gue sekolah SD pun gue sempet kan waktu itu kan pengen main gitar. Iya. Dari zaman sekolah kelas 4 sampai kelas 5 itu gue nggak, uang jajan gue itu nggak gue jajanin, gue tabung buat beli gitar. Serius? Yes, selama setahun. Dan itu lu nggak didukung sekali sama orang tua? Ya gini ceritanya. Jadi ketika gue setahun ngumpulin cukup buat beli gitar, gue beli tuh, gue beli. Pas gue beli, orang tua gue tahu. Ya namanya orang tua ya kayak ya banyak nyeramahin sih gitu kan, kayak lu mau ngapain sih, mau jadi apa lu main musik gitu kan. Ya gue nggak bisa ngomong karena pada saat itu gue pengetahuan gue sangat minim soal itu kan. Jadi kayak ya udahlah diem tapi ya gue nggak patah semangat di situ. Gue terus menggali, terus belajar gitu kan, sampai pada gue SD kelas 5 gitu gitar hilang cuy. Di rumah gitar nggak ada. Kemana? Gue tanyain nggak ada yang ngaku. Pas gue SMP, gue sekolah SMP, gue ungkit lagi, ternyata gitar dikasihin ke saudara gue. Anjing. Sama bapak gue. anjing. Saking nggak sukanya. Gila, gue sharing sedikit aja ya. Gue juga dulu apa namanya mulai SMP tuh kan, gue mulai bermusik juga ya. Dikit-dikit lah, nggak seprofesional lu mungkin. Gue sampai gini cuy, gue pernah digini sama bokap gue. Lu mau cari makan apa? Lu mau dapat makan dari mana? Musik. Yang jatuhnya tuh di pikiran orang tua kita zaman dulu ya, musik tuh narkoba. Betul. Alkohol, narkoba, seks bebas, berandalan. Itu padahal kalau misalkan kita lihat sekarang ya generasi sekarang, kayaknya banyak yang musik tuh apa namanya salah satu media mencurahkan isi hati kita cuy. Bener nggak? Selain kreativitas, mencurahkan isi hati segala rupa. Tapi itu orang tua kita zaman dulu ya. Yang gue ini, soalnya bokap gue tuh kalau nyokap kan apa namanya mendukung ya asalkan lu senang, lu giat belajarnya ya mangga wae. Tapi kalau bokap gue enggak. Bokap gue kan mungkin namanya orang tua lebih ke apa ya? Lebih ke memikirkan masa depan anak kali ya. Mending kayaknya gini bahasanya. Bahasanya tuh kayak gini kalau mungkin Khawatir, bokap gue ya. Khawatir pertama, terus kedua kayak gini. Ya lu ikutin jejak gua. Ketika memang lu ngikutin jejak gua, hidup lu aman. Biasanya kayak gitu pemikirannya cuy. Itu misalkan bokap gue kayak punya jabatan lah di perusahaan misalnya. Udah lu sekolah yang pintar, lulus, kerja, cari posisi yang baik, hidup lu aman. Ya. Lebih mengamankan hidup ya. Tapi tidak sesempit itu loh gitu. Kan pemikiran kita waktu zaman kecil pemikirannya lebih banyak kayak gini. Anjir, gue pengen kayak gitu, kayaknya asik kan. Ya namanya anak muda ya, pengen mencoba. Apapun yang dilihat kita asik tuh kayak pengen dicoba aja gitu. Tapi kalau misalkan hal baru tuh pasti selalu ingin mencoba gitu. Terus sampai kan itu pas zaman SD ya, terus masuk SMP kan. Terus masuk SMP atau SMA lu beli alat musik lagi nggak? Gue mulai beli alat musik itu justru pas udah lulus SMP. Pas lulus SMP. Lulus SMA, maaf. Lulus SMA gue mulai beli alat-alat musik. Itu kenapa? Karena sorry ya, kalau misalnya kita ngumpulin kan dari SMP SMA mungkin kita bisa beli ya. Apakah lu nggak beli itu karena memang ketakutan akan dibuang lagi? Betul, itu sih salah satunya. itu salah satunya. Jadi zaman gue SMA itu emang orang tua belum mengizinkan, belum apa ya? Ya belum, nggak pengen lah gitu anaknya itu
main musik gitu. Ya, belum merestui lah. Belum merestui lah pokoknya zaman SMA itu, karena memang nggak ada yang bisa gue buktiin gitu, nggak ada yang bisa gue tunjukin dari musik itu hasilnya kayak gimana gitu. Ya selama gue sekolah SMA itu ya, SMA ke kuliah ya gue mulai tuh gue buktiin dengan sebuah prestasi-prestasi gitu. Yang ya intinya sih gue pengen ngeyakinin orang tua gue bahwa gue main musik, tapi gue nggak kayak deket-deket sama hal-hal yang memang banyak public figure yang negatif gitu. Jadi kayak gue nggak kena kasus kayak yang di TV-TV kok gitu. Iya, jadi gue lebih fokus lebih ke ini hobi gue gitu. Ini hobi gue. Terus gue yang gue pengen tanya itu, gimana sih cara nyikapin orang tua lu yang mungkin nggak setuju dengan bermusik gitu? Gimana sih nyikapin lu selama kan lu nggak beli alat-alat musik kan? Yeah. Berarti lu kucing-kucingan dong? Kucing-kucingan. Yeah. Terus lu menyikapi itu supaya serapih mungkin, kapan mungkin, gimana sih? Oke, minum dulu gue ya. Boleh. Minum teh. Gak kayak di sebelah. Ya awalnya sih gue kayak gue ngebuktiin gitu ke orang tua gue gitu bahwa gue main musik, tapi gue nggak kayak orang-orang yang memang Ada di pikiran bokap lu. kayak misalnya ketika bermusik gue narkoba, ketika bermusik gue miras lah, ketika bermusik gue seks bebas gitu. Jadi ketika gue jalanin musik, gimana caranya ketika gue main itu gue suka undang orang tua gue, walaupun pas gue berangkat gue nggak bilang. Lu mau ngundang orang tua lu, tapi lu nggak bilang. Jadi Gimana? kayak gini. Jadi ketika gue berangkat, gue SMS lah orang tua gue gitu. Lagi main jam sekian, kalau bisa kesini ke lokasi gitu. Jadi kayak ingin nunjukin aja gitu ke orang tua gue kalau lingkungan gue gitu kan, tim bermusik gue itu ya nggak seperti yang orang tua gue pikirin gitu. Bersih, lebih bersih gitu. Jadi kayak salah satunya ya nunjukin lingkungan gue itu sendiri gitu kan, tim sendiri. Yang keduanya ya gue ngebuktiin dengan prestasi-prestasi yang gue dapetin gitu, kayak ikut festival dapet juara gitu kan, ikut Helprin tersebut masuk gitu kan, hampir masuk ke sesi kedua gitu kan, ada audisi waktu itu. Jadi kayak yang penting apa yang orang tua gue takutin itu gue nggak ngedeketin itu. Dan ketika selepas gue pulang sekalipun, ketika orang tua gue ngecek, lu minum nggak? Enggak gitu. Gue nggak ada alkohol yang gue minum gitu kan. Gue tetap sadar. Tapi pernah bener. ada kejadian yang memang itu sekali seumur hidup di diri gue gitu kayak. Tapi gini, sorry, gue potong lu ya. Gini, apa namanya? Kalau dalam bermusik ya sebenarnya walaupun memang kita bisa memilih dan memilah gitu kan ya, tapi kan tetap aja ada lingkungan yang seperti itu. Kita nggak bisa lepasin itu lah. Apa namanya? Pasti ada aja gitu, pasti ada aja. Lu pernah nggak sih mulai ke terjerumus atau gimana gitu? Sempat kayak minuman sih pasti ada aja gitu yang namanya minum. Zaman sekolah SMA juga udah banyak yang kayak gitu. Tapi ya tetap di diri gue, yang penting gue sendiri itu nggak kebawa. Bisa. Ketika tim gue seperti itu sekalipun, yang penting gue sendiri itu nggak ikut. Dan gue paling anti yang namanya temen itu ngajak-ngajak nggak bener. Nah jadi ketika ada tim gue yang ngajak gak bener, di situ gue mulai mikirin lagi nih, gue tetap di sini atau gue cabut. Wah serius, sama kayak gue. Gue boleh cerita sedikit ya? Boleh, silakan. Gue dulu kan pas pas zaman dulu lah. Gue juga peminum ya. Yes. Jadi sampai saat ini juga gue masih minum. Iya. Dulu gue di tongkrongan minum itulah. Alkohol. Iya, boleh. Gitu. Iya. Biar bintang Jero. Gue minum cuy. Jadi di
apa namanya? Biasalah namanya di ruang lingkup ada yang peminum, ada yang bukan peminum. Ya. Kalau gua kan ngerangkul semuanya. Kalau gua pribadi ngerangkul semuanya, cuy. Kayak ada anak yang sedikit apa namanya baik, gue biasanya nggak jauhin, cuman kumpul aja gitu, biar mengenal dunia lebih luas. Tapi pas dalam keadaan seperti itu, sering aja nih satu orang suka ngerecokin pas minum-minum nih, ngajakin temen-temen gue yang baik nih kayak minum tuh, nggak solidaritas pisan. Iya. Gitu. Nah gue paling benci cuy, Asli benci banget gue. Demi Allah gue benci banget, kayak gue sampai kayak gini, gue bilang kayak gini ke dia, udah jangan minum. Ini kan pakai bahasa Sunda, gue Indonesiain aja. Iya, sok bebas aja. Lu ngapain ngajak aja, kata gue. Nggak usah lah, kalau emang dia nggak suka jangan dipaksa. Ketika memang lu paksa, mending lu berantem aja sama gue. Nah itu sih. Serius. Gue sampai sekeras itu karena apa namanya? Gue pengen apa namanya yang mungkin ada yang sisi anak baik dan sisi anak buruk masih bisa mencair aja suasananya gitu. Jangan sampai ada pemaksaan di situ. Gua paling nggak suka ketika memang berteman tapi ada satu paksaan gitu. Sampai apalagi parahnya menjerumuskan gitu. Wah anjir itu wah bangsat banget anjing. Penyakit. Gue pernah tuh zaman sekolah SMA. Ya apa ya? Narkoba. Ada yang nawarin. Tapi lu nggak nyemplung? Nggak. Sama sekali nggak. Jadi kayak kebetulan waktu itu emang lingkungan gue gitu zaman sekolah banyak lah yang namanya pemakai ya. Terus aja berusaha buat nawarin, gue tolak nyampe ke berbagai cara gimana caranya biar gue tuh ngerasain gitu. Zaman dulu tuh lagi rame-ramenya tuh obat-obatan itu dimasukin ke air kopi. Iya, kopi jahat. Namanya jahat kan. Tahu. Nah bodohnya gue waktu itu memang gue tahu teman-teman gue pada ngopi dan ada salah satu kopi hitam. Ada salah satu kopi yang dikasih. Dan gue pesan sendiri tuh gue mah tuh. Gue beda nggak mau yang itu. Gue tahu karena itu ada. Pas gue ngopi bareng, di situ gue lagi nggak tahu lupa lagi gue kemana itu pergi dulu gitu kan. Pas balik lagi itu kopi gue ditukar. Anjing. Ditukar kopi gue. Minum lah gue. Anjir, pahit. Jadi rasanya tuh pahit banget. Tapi pahitnya bukan pahit kopi kan? Bukan pahit kopi, beda. Pas gue lihat bawahnya pun ada serbuk-serbuk yang aneh lah gitu. Gue lihat, anjir apaan nih? Gue langsung gitu marah-marah kan. Wah temen-temen gue pada ketawa. Istilahnya mereka berhasil lah ngejebak gue gitu ya. Di situ marah banget gue di situ, nyampe gue balik. Tapi dilarang tuh sama temen gue. Lu ngapain jangan dulu balik nanti lu kena omel orang tua lu. Apaan sih gue nggak ngerasain. Tapi ada beberapa menit dari situ mulai tuh kayak diam bengong tenggorokan kering gitu. Susah buang air besar. Anjing. Enggak. Tenggorokan gue kering gitu. Terus sorry. Terus. Anjing temen biadab anjing. Dengan kering. Di posisi mungkin teman-teman gue mau ngerasain enak ya. Tapi kalau gue sendiri enggak gitu, malah risih. Mungkin karena pertama kali. Ya, mungkin. Jadi kayak apa sih ini jadi dia. Nyampe teman gue beberapa kali manggil itu gue nggak dengar. Nyampe gue diteriakin baru gue denger gitu. Ayo balik. Gitu kan. Gitu ya. dan sampai sekarang ya lihat teman-teman gue pada kayak gitu hahaha mulu gitu. Mungkin ada saraf yang putus gitu ya. Nah di situ marah tuh gue ke temen gue. Seminggu tuh gue nggak nanya sampai ke dia tuh minta maaf ke gue gitu kan. Iya gue nggak kayak gitu, lo nggak usah paksa gue gitu. Ketika gue nggak mau ya udah nggak usah nggak usah ngejerumusin gue gitu lewat cara apapun gitu kan. Sampai dia sadari oke lah gitu, enggak gitu. Di situ gue ya kayak trauma aja ketika gue nongkrong ngopi ya gue mending beli kopi sendiri gitu. Enggak minta ke temen gue gitu. Di situ sih kayak gue trauma banget kan di situ karena itu pas dunia bermusik kan. Dunia bermusik. Nah gue juga sempat kayak ada kopi jahat tuh yang kayak biasanya kalau gue nyiri ini, kalau lu masih samar lah. Kopi hitam sama. Kalau gue gini nyiri ini ya kayak temen gue biasanya kopi hitam, tiba-tiba pindah ke Great Day. Iya. Good day. Great Day bangsa.
Tidak jual brand terus ya. Iya, gak apa-apa. Siapa tahu good day. Siapa tahu. Terus tapi jadi racun kan gudenya. Jadi rusak. Tapi enggak kayak ini cuma oknum doang. Oknum, iya. ya. Nah, biasanya kopi hitam nih, kapal berapi. Pindah ke Gude. Yes, Udah ini udah apa namanya udah paham. Udah paham banget. Kayak gue juga paham yang kayak lu tadi kan kopi hitam kan pahit nih, udah pahit ditambahin itu nambah pahit kan. Enggak ada enak-enaknya sama sekali. Enggak ada enak sama sekali. Nah, temen gue salah satunya pakai Great Day. Tuh gue kalau misalkan udah temen gue udah pakai Great Day, gue udah deh harus gitu ya gitu. Iya, Great Day. Oke, balik lagi. Tadi ke stop. Jadi sesi kedua. Kita gara-gara Great Day. membicarakan Great Day gitu. Kayaknya Great Day enggak setuju sih. Iya, jadi di-cut kayaknya. Gila, Great Day. Sponsor. Jadi kalau misalnya temen gue udah pakai Great Day nih kopinya, udah nggak kayak gue bikin lagi lah, gue bikin tuh masa-masa gue dulu sama masa-masa gue kerja sama kayak gitu. Anjing kata gue enggak deh gitu. Kalau udah temen gue udah pindah kopi, kalau misalnya masih kopi hitam gue masih percaya. Ya. Mungkin masih kelihatan lah ya. Apa kayak serbuk warna kuning atau putih kan kelihatan tuh. Iya, kuning sama putih kan deh. Kuning sama putih itu ketahuan tuh. Nah, kalau itu kan enggak ini cuy. Apa namanya? Kalau Great Day kan enggak ini. Enggak kelihatan. Larut semua. Larut semua. Anjing kata gue udah deh. Enggak deh gitu. Jadi emang lu enggak suka juga ya ke dunia-dunia narkoba gitu? Gue duel nih sampai setitik pun ada ganja lah, ada sabu lah segala rupa. Gue nggak mencoba. Karena apa? Kayak gini, gue berpikirnya kayak lu tahu dampaknya ya. Pertama tahu dampak, kedua tahu bahwa. Tapi kan biasanya namanya anak muda itu suka ingin mencoba hal baru gitu. Enggak cuy, gue apa namanya kayak gue ngelihat teman-teman gue cuy yang udah ketagihan nih. Pertamanya gue tahu teman-teman gue dulu ya. Teman-teman gue pernah dikasih keenakan. Beli terus-terusan sampai maling duit maknya cuy. Gue nggak mau deh. Itu ya banyak banget dampak buruknya lah. Serius gue pertama gini, kalau gue minum sih itu-itunya minum paling apa sih jackpot cuy. Iya, bener nggak jackpot paling kalau sekeras-kerasnya tuh kayak apa namanya tipe A gitu kan. Paling juga pusingnya sehari 2 hari gitu kan. Kalau emang keras banget minumannya. Tapi kan kalau itu ketergantungan banget cuy. Pertama ketergantungan banget, terus lu bisa anjing, lu bisa ditangkap polisi cuy. Nyandu lah ya kalau narkoba mah ya. Gila, ditangkap polisi kan ngeri juga cuy. Nah, maka dari itu gue dulu banyak teman-teman dulu yang seperti itu. Cuman gue nggak pernah nyoba. Walaupun gue dikasih ya. Gue nggak pernah nyoba karena memang pertama gue tahu dampak, kedua gue nggak mau sampai gue kayak teman-teman gue. Kenapa tuh? Kenapa teman-teman lu? Duitnya cuy, apa aja dijualin. Serius. Oh iya. Karena memang banyak lah, gue nggak usah maksain ngomong, beli lah ya. Maksain beli. Karena memang udah kayak pengen gitu gimana sih? Pengen sakau iya. Pengen. Gue pernah tuh ada temen gue yang seperti itu. Ada. Iya. Sampai kayak sakit gitu, demam. Jadi sakau itu tuh kayak yang teman gue rasain kayak apa ya, demam dia. Karena waktu itu memang barang itu lagi susah, banyak bandar yang ketangkep, susah tuh barang. Akhirnya dia ngerasain tuh dampaknya dari nyandu tuh. Akhirnya dia mulai kayak sakau gitu, demam, diem di rumah aja dia tuh kan. Nyampe ke ini aman nggak kira-kira? Apa? Aman nggak? Sensitif gak ya? Gak apa-apa. Iya. Dulu. Gue juga sampai gue ngelihat kayak gini cuy, Kak. Dulu tuh ngebong ya, nyabu tapi yang pakai bong. Kan kayak sedotan juga. Gue nggak pernah nyabu. Gue pernah lihat tuh pertama kali kayak kan pakai sedotan nih, 2 nih, kayak botol pakai sedotan. Pada tahu lah. Botol kayak gini bukan? Keratin deh. Kan diairin tuh. Kayak sisa, lu paham nggak kayak sisa? Diairin terus kayak ada sedotan yang dibengkokin terus dimasukin ke situ, dibakar sama korek kan. Gua malah berpikir kayak gini. Itu sedotan dibakar, zat kimianya keisep, bahaya paru-paru, modern gitu. Gua kayak anjing enggak mau ah. Gua enggak mau, cuy. Enggak mau anjing. Kayak sedotan cuy. Iya udah bah itu barang zat kimia. Ya, kimia. Ketambah plastiknya juga kimia. Gua asli cuy enggak sampai nyobain karena memang gua udah tahu dampak buruk kesehatan segala rupa. Gua mending minum cuy. Berarti pemikiran lu dulu lebih dewasa ya?
Atau udah dewasa sejak dini? Jadi nyampe udah tahu gitu. Enggak, apa namanya? Cari tahu seperti itu. Kayak dulu tuh kayak gue zaman susah dulu. Zaman susah. Penjajahan gue dulu. Gue kan dulu sama, kok gue jadi interview ya? Gak apa-apa ya. Gue kan, gue kan kayak apa namanya? Di Bandung lah. Di Bandung tuh lu tahu sendiri kan gimana cara apa namanya? Gimana pergaulannya segala rupa. Gimana cara memilih jalan ya. Dulu susah cuy. Susah, jadi gue kayak udah susah jangan bikin nambah gue susah. Betul. Gitu. Iya. Gue bisa bermain dengan siapapun tapi jangan bikin gue susah. Dari situ sih dari pertemanan gue juga, pertemanan dalam arti gue alhamdulillah cuy, teman-teman gue walaupun mereka buruk dan busuk gitu misalnya gitu. Mungkin sebagian orang menganggapnya sama masyarakat gitu kan. Tapi mereka selalu ke gue tuh kayak lu jangan ngikutin kayak gue. Lu apa namanya? Lu kalau misalkan mau nyari duit aja. Teman-teman gue ya, lu mau nyari duit aja, tapi jangan sampai apa namanya lu ngikutin yang kayak kita. Berarti dia sendiri pun nyesal ya? Dia sendiri pun tahu, menyadari dia tuh nggak baik, tapi dia tetap lakuin itu karena nyandu. Tapi kejadian sih teman gue udah kayak apa namanya, kayak hampir OD, terus dia taubat lah. Banyak kayak orang-orang yang kayak gitu tuh sebelum ketangkep atau OD gitu belum sadar. Itu sih ya sudah lupakan lah ya. Kita balik lagi ke dunia musik. Soalnya sensitif. Iya, sensitif. Ini udah membicarakan Great Day. Great Day. Iya, sampai ngekat sendiri gitu. Oke. Nah, gue dapet ada lagi nih pengalaman, yaitu yang tadi seumur hidup gue tuh sekalinya lah. Jadi ceritanya gue ada jadwal main waktu itu. Jadwal manggung. Masih daerah-daerah sekitar Cikampek. Karawang. Waktu itu di Klari waktu itu. Jadi pas zaman sekolah SMA itu teman-teman gue tuh banyak kayak anak-anak komunitas motor gitu. Dan gue deket lah sama mereka. Jadi lu main di mana? Lari. Waktu itu emang acaranya tuh acara ska. Gue sempet main ska juga. Oke, gue nyusul ya. Nanti gue pengen nonton. Oke, tunggu. Pas datang ke sana, teman gue ngabarin, Jen, gue di belakang. Di depan katanya. Gue samperin tuh. Taunya bawa minuman. Biar pede. Great day. Goblok, Great Day. Gode gak siapa tahu ya mau sponsorin kita. Karena minumnya kita gak teh lagi, Great Day. Bakal ini Great Day. Iya, Great Day. Yang botol. Belum ada kayaknya. Ada yang kotak? Oh, ada. Ada yang botol jadi segini. Ada. Good Day. Oh iya ada. Tiramisu. Sialan aja. Terus ya minuman tuh. Teman-teman tim band gue tuh enggak ada yang tahu gue nyamperin teman gue. Sampai sana nawarin minuman tuh. Gue tolak. Bahasanya gitu lah. Anjir. Gue jojo ke sini buat nonton lu enggak ngehargain gue gitu. Gue udah bawa ini botol. Di situ kan posisi gue bingung banget kan. Iya benar. Yaudahlah enggak apa-apa lah dikit aja gitu kan. Iya. Udah gue minum tuh. Amer. Bukan. Atau apa gitu minuman, lupa gue. Karena udah diplastikin gitu. Anjing. Karena kan plastikan cuy. Iya, cendol gitu. Goblok. Cendol atau tesis gitu dia. Bawa brand. Tesistri. Iya. Terus ya teh Sri gitu, teh Sri. Terus ya minum tuh nggak banyak sih. Pas minum udah tuh gue cabut kan. Karena jam banyak tuh minum. Enggak banyak. Cabut karena waktu itu ada seband lagi itu gue naik. Pas gue main alhamdulillah kacau.
terpengaruh alkohol. Iya. bener. Efeknya tuh ketika naik ngefek tuh. Efek. Anjing, itu kencang tuh kayak minuman tuh. Wah, jatuh gue turun panggung aja. Jadi pas gue main, harusnya gue ke ride, jadi ke hi hat. Harusnya ke hi hat, jadi ke ride. Harusnya rap sekali, jadi 2 kali. Sampai teman-teman gue tuh lihat ke belakang. Si Jen kok naon? Mabok padahal. Ya teman-teman gue nggak tahu kondisi gue kayak gimana. Nyampe ke stick tuh loncat lepas tuh kan. Gue nyampe minta stick baru gitu kan. Banyak banget lah gitu kejadian yang memang menurut gue itu anjir bukan gue banget gitu. Pas gue main rem itu gue ngerasa ini bukan gue gitu. Nyampe udah beres, gue turun panggung, mau turun ke tangga, jatuh gue. Karena lemes banget itu. Temen gue langsung ke atas ke panggung. Untungnya nggak jatuh ke bawah gitu. Kalau jatuh ke bawah, gue nggak tahu itu gue gimana gitu ya. Di panggung gue jatuh, langsung gue dibopong sama temen gue. Lu kenapa sih? Gue nggak ngomong tadi situ kan, gue nggak bicara di situ. Karena kondisinya gue tahu teman-teman gue minum dan gue tahu dan teman-teman gue tahu kalau gue tuh nggak mau minum, nolak gitu, selalu nolak. Akhirnya gue nggak berterus terang gitu di situ. Sakit gue, teman-teman gue, ya gue alasannya sakit teman gue. Akhirnya ya udah lu minum susu, minum tol angin, punya teman-teman gue itu perhatian. Nyampe ke pulang dengan selamat lah alhamdulillah gitu kan, dan nggak lama sih ngefeknya juga gitu. Karena udah ditampol susu juga ya, netral lagi. Netral katanya ya. Iya, kaitannya gitu. Itu tuh kayak gitu. Jadi itu pengalaman ya di dalam dunia musik yang nggak bisa kita hindari sih sebenarnya. Iya, nggak bisa. Semakin memang kita menghindari, kadang-kadang kayak yang jadi kambing hitam tuh pertemanan atau solidaritas. Ya, makanya gue sering banget ninggalin band gara-gara seperti itu. Iya, bagus. Gue tinggalin, mau gue di anjing, mau gue dianggap so alim gitu kan. Ya bodo amat gitu kan. Yang penting gue nggak ngikut mereka. Dan alhasil alhamdulillah teman-teman gue yang dulu ngecaci maki gue buktiin dengan sebuah karya, gue buktiin dengan bermusik gue yang gak putus. Mereka mendekat lagi gitu, kayak oh iya mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu pas zaman dulu bermusik itu hanya sekedar sesuatu yang ingin dia capai, bukan lebih ke hobinya gitu, bukan ke passionnya paling. bukan ke ya gitu. Jadi kayak gue ngeband biar gue dapet ketenaran cewek lah, biar disanjung-sanjung, biar diterima di lingkungan lah ya. Padahal itu hal yang salah ya. Niat yang salah sih, nggak salah sebenarnya, cuman kurang tepat. Jadi dia lebih mendahulukan egonya dia, bukan ego, apa tuh? Lebih mendahulukan sesuatu yang receh. Menurut gue itu. Jadi ketika lu terkenal, ketika lu bermusik fokus, yang namanya cewek, yang namanya ketenaran itu mengikuti. Hasil pun mengikuti gitu. Jadi ya mereka mendahulukan hal itu gitu dibanding fokusnya di musik. Jadi nyampe pernah tuh kejadian gue juga tuh. Nyampe ketika gue latihan itu udah pasti bawa minuman, udah pasti bawa cewek. Dan alhasil latihan gak fokus. Harusnya maksimal 4 kali masuk studio itu beres atau 3 kali itu lah. Kalau gue sih lebih 3 kali ke studio beres lah. Udah nggak usah latihan lagi karena cukup lah untuk sejam berlatih satu lagu untuk dihafal gitu kan. Nah ini malah jadi terus berkali-kali. Karena memang tujuannya hanya show up doang ke cewek. Jadi yang ditujunya itu jadi nggak dapet gitu dari band itu. Sebenarnya berarti lu intinya tuh lu benci sama kayak anak-anak, bukan musisi ya jatuhnya ya, cuma anak-anak doang kan. Kayak anak-anak yang hanya sekedar suka. Iya, sekedar suka bermusik. Cuman tujuannya bukan hanya menghasilkan karya. Jadi hanya ingin tenar, pamer, dapet cewek, ingin dianggap. Berarti lu sangat menentang hal-hal itu berarti. Iya. Nggak pengen lah kayak misalnya bermusiknya nggak fokus gitu ya. Karena ada tujuan lain. Iya. Iya, maksudnya tolonglah gitu kalau berkarya gitu kan dalam hal apapun lah fokus gitu. Jangan ngejar pengen ke hasilnya itu dulu gitu. Yang penting fokus berkarya dulu gitu. Karena memang
dalam satu tim bukan hanya dia doang, tapi harus memikirkan yang lain. Iya, yang lain juga punya tujuan. Tujuannya mungkin bukan hanya tujuan seperti itu, mungkin ada tujuan baik, ingin memajukan suatu band ini, ingin membuat karya, ingin naik ke permukaan, kayak bukan bertanding ya, kayak ingin selevel dengan yang di atas. Ya, berlomba-lomba. Ya. Kayak apa ya tadi itu yang harusnya tuh kayak fokus itu kan berlatih kepada hal itu, jadi malah ke hal-hal yang lain. Dampaknya ya kasihan kepada hal yang memang tim yang lainnya yang serius gitu betul. Kan ya kayak dimanapun ketika memang fokus serius ya namanya hasil mengikuti lah. Apalagi cuma receh kan perempuan. Benar berarti ya, harta tahta wanita teh sangat mempengaruhi kehidupan. Ini sama hancurnya si karya itu, atau kalau gue ke band itu, kalau nggak wanita, narkoba wanita itu menghancurkan. Tapi lu setuju nggak sih ada yang beranggapan gini? Ada yang beranggapan ya, tidak semua orang ya. Jangan dipukul rata semua orang. Kayak narkoba itu buat kayak bisa menghasilkan, kita tuh bisa berpikir lebih jauh, atau kita bisa berfantasi lebih, jadi menghasilkan karya yang lebih. Lu setuju nggak dengan anggapan atau argumen seperti itu? Kalau pendapat gue, yang gue alamin karena dari yang sebelumnya kan tadi yang sampai gue ngehilang fokus, tepar di panggung gitu kan, tidak mendukung. Ya, justru kalau gue pribadi itu mah pendapat lu yang lu pernah rasakan ya, bukan hanya sekedar opini ya. Iya. Bukan hanya sekedar opini lewat lah gitu. Bukan fakta sesungguhnya, tapi ini pendapat gua. Mungkin ada orang yang ketergantungan ketika mengkonsumsi terus dia muncul ide-ide. Tapi ini mah yang lu rasain ketika lu dijailin lah seperti itu kan tadi Mas Arya. Pendapat gue ya gitu. Sekarang dalam keadaan fokus, dalam keadaan sadar sekalipun, yang namanya bikin karya itu udah susah. Betul. Ditambah kita mengkonsumsi hal-hal yang memang menghilangkan kesadaran. Ada zat yang masuk ke dalam diri kita, akhirnya hilang sadar lah. Iya. Makin susah, Pak. Iya. Jadi otak bekerja 2 kali ekstra untuk membuat karya ketika memang tidak sadarkan. Berarti kalau misalnya menurut lu kalau ada argumennya seperti itu, lu nggak setuju dong? Tidak setuju ya. Mungkin bisa jadi ketika memang habis selesai berkarya dia happy, no problem lah. Itu untuk pribadi masing-masing. Itu tapi ketika untuk memulai membuat sebuah karya itu ditambah dengan ketergantungan alkohol atau narkoba, untuk saat ini ya gue sendiri nggak ngerasain itu. Bahkan ya dampak yang gue rasain nih nggak ada yang positif. Kayak gini aja, kayak gue nggak bikin karya aja, gue hanya cover aja gitu, waktu itu bisa hilang fokus. Apalagi bikin karya susah dong. Iya. Terus juga mungkin kayak gini, mungkin ada pendapat yang kayak ini. Kalau misalkan lu mau melakukan hal yang positif, ya jangan dinodai dengan hal yang negatif. Iya. Karena hasilnya bakal negatif juga. Betul kan? Gitu. Walaupun mungkin memang ada beberapa pemusik atau yang itu memakai itu untuk atau mungkin kayak gini. Dia mengonsumsi tapi tidak berlebihan. Hanya kayak misalnya membuat pikiran dia tenang gitu kan. Jadi ketika tenang muncul ide, bisa jadi sih asal tidak berlebihan. Yang jadi permasalahannya yang sekarang diikuti kebanyakan orang-orang yang di public figurnya seperti ini, diikutin lah orang-orang yang untuk gaya-gayaan. Akhirnya ini harus mabok nih biar bisa bikin karya. Alhasil mabok dia berlebihan, tidak tahu takaran kan. Semua hal yang berlebihan itu nggak baik gitu kan. Tapi di video ini kita tidak menyarankan hal itu ya. Tidak menyarankan hal itu. Itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Tapi kalau menurut kita menurut kita berdua diskusi ini, selama diskusi ini kita tidak menyetujui akan hal itu. Tidak. Karena memang
sadar aja udah pusing, apalagi ditambah pusing, tambah pusing gitu. Dan terutama ya itu ketika kita ingin mempercayai atau kita ingin merubah pandangan masyarakat atau orang tua kita kepada hal-hal musik itu buruk gitu kan. Aku kan memang ada keinginan untuk merubah pandangan image itu gitu kan. Image jelek menjadi positif. Ketika ditambahan hal-hal seperti itu, ditampilkan hal-hal seperti itu, makin nambah aja. Makin nambah aja jelek gitu citranya. Bahkan ketika sekarang ya ada public figure atau musisi-musisi yang cewek menampilkan belahan dadanya atau menampilkan sebuah lekak-lekuk tubuhnya, itu enggak banget buat gua gitu. Mungkin untuk beberapa kaum laki-laki senang lihat seperti itu. Tapi perempuan sendiri kan tidak menyukai gitu ketika misalnya melihat seperti itu. Tapi gini, malah merusak gitu. Sih, tapi mungkin marketnya seperti itu. S3 marketingnya seperti itu. Seperti itu untuk menarik pasar, menarik pasar juga gitu. Sayangnya gini Pak, karya dia bagus. Yang dibawa sepertinya bagus. Kita bakal dihujat. Tidak apa-apa, ini pendapat kita. Ya itu kan pendapat gue gitu kan, karena gue ingin itulah merubah pandangan itu gitu ya. Agar ya generasi kita yang memang ada hobi ke sana tidak terhalang oleh orang tuanya yang punya pandangan seperti itu gitu. Semakin dimudahkan lah. Karena memang pengalaman Bapak adalah dilarang bermusik karena memang orang tua melihat image musik itu jelek. Karena bukan musiknya, kepribadinya. Tapi hasil dipukul rata. Semua yang bermusik seperti itu, padahal tidak gitu. Jadi mohonlah teman-teman ya. Ya intinya ya kalau gue sendiri ya berkarya misalnya fokus terus cobalah gitu kan S3 marketingnya pakai cara yang lain gitu ya. Biar benar-benar menampilkan sebuah karya. Mending lebih ke karyanya aja gitu. Banyak kok musisi-musisi yang tidak neko-neko tapi karyanya meledak. Meledak. Terus juga banyak lah musik-musik yang gitu. Nah, cuman kayak sebenarnya mungkin ya musisi yang seperti itu juga meledak. Mereka juga memberi contoh yang baik sebenarnya. Cuman tetap saja karena dibalut. Iya, setitik noda oleh oknum-oknum tertentu. Jadi merembet lah gitu. Ya. Terus saran lagi nih. Apa tuh? Saran dari saya sendiri gitu kan. Kalau memang pengen melakukan hal-hal yang negatif, tolonglah jangan dipublish gitu. Emang lu keren? Maksudnya emang lu bakal merasa keren gitu dengan mempublish itu gitu. Misalnya dengan adanya minuman, misalnya dengan adanya menunjukkan hal-hal yang negatif yang lainnya lah gitu kan, bukan malah ingin menunjang agar keren, justru malah orang-orang yang sadar gitu kan, orang-orang yang berpikiran positif pasti beranggapan bahwa nggak baik gitu, padahal karyanya bagus misalnya. Kan jadi sesuatu yang malah menjatuhkan gitu, bukan malah jadi keren atau menunjang dia untuk jadi lebih bagus gitu. Tapi ada satu gini Pak, ada satu yang gue lihat dan riset ya, di banyak kayak malah fansnya tuh mendukung, kayak wah lu bang keren, lu menciptakan suatu kebebasan. Bener gak? Lu menciptakan suatu kebebasan yang kayak dulu dianggap tabu, sekarang biasa-biasa saja, keren lu bang. Malah maksudnya jadi si fansnya sendiri yang mendukung, jadi si pribadinya yang kayak iya maksudnya yang pilihan gue ini benar, gaya gue ini benar. Tapi balik lagi teman-teman, itu kan hanya segelintir fans, tapi tidak mayoritas semuanya. Jadi kayak gini, jagalah image musik agar anak-anak muda yang ingin bermusik direstui oleh orang tuanya. Karena orang tua mungkin zaman dulu ya kayak orang tua faktor utama lah orang tua itu. Ridho orang tua mah faktor utama ya. Biar semakin banyak anak muda yang diridhoi oleh orang tuanya gitu. Oke, mungkin enggak, gue bisa aja sama orang tua gue. Ya lu. Tapi ini sebagai nih kan? Ini sebagai salah satu dampak mungkin korban dan dampak atas image musik yang buruk. Padahal karyanya bagus-bagus, dia spiritnya luar biasa. Cuman karena memang ada segelintir oknum yang melakukan hal seperti itu, mungkin supaya dianggap keren segala rupa.
Jadilah dampaknya seperti ini. Tapi gini, untuk terakhir ya buat misalkan buat teman-teman di sana, tips and tricks lu menghadapi ketika memang lu tidak didukung oleh orang tua, passion lu tidak didukung orang tua, gimana tips and trick melewati itu? Mungkin teman-teman punya passion yang di luar musik mungkin ya, yang tidak didukung oleh orang tua juga. Mungkin lu bisa berbagi gimana sih cara menyikapi orang tua yang tidak setuju dengan passion kita. Sebenarnya kalau mental kita tangguh, niat kita bener-bener niat lah ya, fokus kita bener-bener fokus, ya kita terus aja berlatih, terus aja lanjutin gitu kan. Asalkan apa yang dikhawatirkan orang tua, apa yang biasa diragukan sama orang tua itu kita buktiin gitu. Misalnya meragukan, nggak akan jadi apa-apa, ya udah kita bikin karya. Gimana caranya karya kita diminati pasaran, nama kita harum gitu kan. Ketika memang kayak tadi dibuktikan dengan misalnya ya karya kita, karya terus kita apa tadi, namanya hasil yang kita dapati, hasil gitu kan, lebih ke misalnya membuktikan ketika orang tua prestasi khawatir dengan misalnya mengikuti ke jalan yang buruk gitu kan, ya kita buktinya dengan kita berkarya dengan tanpa adanya zat kimia, atau kita berkarya dengan cara sehat gitu kan. Bisa itu, kok, bisa sangat kok. Bisa. Nggak apa namanya, nggak harus. Bisa kok. Jadi tuh intinya tuh buat teman-teman, kalau yang misalkan ada yang berhalangan karena nggak ada restu dari orang tua, kalau misalkan pesan dari Jen sih yang gue anggap ya, lu go ahead aja, tunjukin bahwa ke orang tua lu bahwa pendapat orang tua lu tuh salah dengan passion yang sedang lu jalanin. Bisa merubah lu menjadi lebih baik, bener gak? Bisa merubah lu menjadi lebih baik, bisa lu sukses dengan karir lu, jalan yang lu pilih, buktiin sama orang tua lu sampai orang tua lu benar-benar percaya gitu kan ya. Intinya sih seperti itu. Dan satu lagi gitu kayak yang pertama ya lu harus berani dulu gitu, berani kayak ketika lu pengen berhasil ya ambil lu berani konsekuensinya. Lu harus berani ngambil resiko. Berani perih lah. Berani perih, pedih-pedih. Dan untuk menghargai karya-karya ketika memang kita udah punya karya, tolonglah jangan copyright gitu. Jangan beli yang bajakan gitu kan. Karena apa? Karena itu cara untuk menghargai mensupport seniman, support atau musisi atau seni-seni yang lainnya gitu kan, agar perekonomian dia lebih meningkat gitu kan, lebih sejahtera, lebih kayak apa yang diragukan oleh orang tua kita tuh nggak ada hasilnya, ya itu karena mungkin dampak dari copyright teman-teman sendiri itu yang tidak membeli merchandise asli itu gitu. Nih gini teman-teman, fans yang baik, fans yang benar-benar fans gitu, fans dari sebuah band ataupun apapun gitu, membeli produk asli ya, originalnya teman-teman. Jangan sampai teman-teman hanya sekedar comot dari YouTube dipindahin di convert ke MP3. Jangan teman-teman. Download MP3 download MP3 yang biasa gitu di Google gitu. Jangan teman-teman. Salah satunya gue pernah tuh ngalamin, kayak gue masukin ke sebuah link namanya Reverb Nation sama SoundCloud kan, ada fans yang nanyain gitu kan, yang seneng sama kita nanyain bisa download lagunya di mana. Waktu itu emang kayak kita bikin karya dikasihkan dengan cuma-cuma lah ya. Download di mana? Di sini. Pas dicari ternyata di Stapa Band ada. Stapa Band ngambil dari mana? Dan akhirnya sekarang sudah tidak ada kan Stapa Band. Mohon maaf ya teman-temannya. Jadi kayak coba gitu hargai, coba beli yang original gitu kan. Kalau misalnya memang si band itu ngeluarin CD album atau CD kompilasi atau apa, belilah yang originalnya untuk apa ya? Untuk mengembangkan, tetap survive. Jadi gini teman-teman. Band yang lu yang lu dukung, yang lu suka, biar mereka agar survive dan tetap
berada di tempatnya, tidak mundur, tidak hancur, dukunglah dengan membeli karya-karyanya. Jangan cuma hanya gratisan. Ketika lu memang melakukan hal itu, dampaknya adalah band-band yang lu sukai nanti meredup. Karena memang pertama tidak ada pendapatan segala rupa, apalagi pas Covid kayak gini ya. Bener nggak? Covid kayak gini manggung nggak ada, segala rupa nggak ada. Berarti kan otomatis pendapatan ya hanya dari penjualan CD, penjualan karya, penjualan merchandise-nya gitu. Jadi itu sih pesan-pesan dari kita teman-teman. Dan apa ya? Lupa lagi sih ya. Ya pokoknya teman-teman harus terus semangat. Buktiin kepada orang-orang yang sekiranya meruntuhkan niat lu lah dalam menjalankan passion lu. Oh iya, gue pernah dengar di temen gue yang memang dia sekolah seni ya, musik khususnya musik di Bandung. Yang itu teh buat yang rada panjang. Iya betul. Mungkin nanti bisa ngadain ini sama beliau juga, boleh. Diskusi lagi di ruang riung ini. Jadi nanti lebih jelasnya dijelasin sama dia. Cuman gue pernah dengar kayak gini, di suatu negara mana gitu ya, gue lupa lagi. Ada musisi dia bikin karya 2 lagu untuk mencukupi hidupnya selama berapa tahun ya, 2 tahun gitu. Jadi ketika bikin karya 2 tahun, udah dia nggak ngapa-ngapain lagi. 2 tahun bikin karya dua karya gitu. Terus selama 2 tahun tuh dia udah nggak ngapa-ngapain lagi. Jadi menikmati hasil dari karya itu. Segitunya cuy. Mungkin didukung oleh pemerintahnya juga sih. Iya, pemerintahnya ya, mungkin ya masyarakatnya gitu kan yang mendukung, yang itu, menghargai, mensupport. Wah, gila nggak? Enak cuy. Iya nggak? Emang seni itu kan mahal. Seni itu mahal. Karya-karya seni itu mahal. Ya, yang bikin mahalnya itu ya dengan kita membantu untuk memahalkannya gitu kan. Yang fans sejati beli produk asli. Yes. Produk Indonesia. Bukan Mas Pian. Mas Pion. Produk Indonesia. Bukan tiong ya. Mas Pion. Kipas anjing receh babi. Jadi obrolan kita segitu, nanti kita bakal kembangin lagi teman-teman, mungkin ruang riung ini juga mungkin akan dibawa seputaran seni, orang-orang seni, segala rupa, keluh kesah, berbagi, sharing, usaha, entrepreneur dalam seni. Mungkin nanti ada acaranya lagi, mungkin akan dipandu sama Jen ya, Jen sendiri. Karena mungkin Jen yang paling banyak link untuk teman-teman yang mungkin berpotensi untuk sharing-sharing ilmu segala rupa, nanti dibawain sama Jen. Ya intinya gini, dari perbincangan kita adalah ketika lo punya passion dan itu tidak didukung oleh semesta, tunjukkan bahwa lu mampu. Lu mampu untuk membawa passion lu terhadap hal yang baik. Jangan pernah nodai passion lu hanya cuman karena ingin dibilang keren. Atau dinodai dengan hal negatif agar dibilang keren. Jangan. Terus jangan patah semangat, jangan patah harah gitu kan. Tetap terus juga buat fans yang tadi gue bilang, fans sejati beli hasil karya yang asli. Betul. Jangan gitu. Jadi tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia buat teman-teman. Nanti kita balik lagi di ruang riung. Oh ya, mohon maaf juga kalau memang saya maafin. Pendapat saya atau itu kan hanya sekedar pendapat saya gitu kan, ada yang kurang enak atau bahasa gue yang memang tidak berkenan, tidak berkenan, gue ya mohon maaf gitu. Karena kan yang namanya diskusi gak akan berjalan kalau memang tidak ada sebuah masalah gitu kan. Ini juga pure dari, bukan kita mengambil dari copot opini orang ataupun apa-apa ya. Pure karena memang pengalaman kita sendiri. Pengalaman kita sendiri. Jadi please, ketika memang ada yang buruk jangan dipukul rata. Salahkan saja pribadinya, tapi jangan salahkan passion atau seni atau bidang yang dijalaninya. Salahkan saja pribadinya, individunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap stay di ruang riung, ruangan buat ngariung. Jos.